Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan materi dan perubahannya. Masih tetap dalam pelajaran IPA. Kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan setelah menonton video ini kalian bisa memahami konsep materi dan perubahannya. Nah, di sini akan kita mempelajari pertama mengelompokkan sifat materi, yang kedua mengelompokkan perubahan materi, dan yang ketiga mengklasifikasi materi. Pertama kita mempelajari tentang mengelompokkan sifat materi. Apa itu materi? Nah, sebelum kita mempelajari apa itu materi, kita akan menjawab pertanyaan apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang akan mempelajari tentang materi, yaitu struktur, susunan, dan sifatnya. Yang kedua, perubahan materi. Jadi materi itu bisa berubah. Yang ketiga, energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Jadi materi itu bisa berubah karena adanya energi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu namanya materi. Jadi baik itu benda padat, benda cair maupun gas, itu semua dikatakan sebagai materi. Jadi semua yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Nah, massa itu apa? Massa sudah kalian pelajari sebelumnya di SD, jumlah partikel yang ada dalam suatu zat atau materi, itu namanya massa. Bagaimana dengan udara dalam balon? Udara dalam balon juga merupakan materi. Nah, setelah kita mengetahui materi tadi, maka materi di alam ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dari materi tersebut, sehingga kita mengenal yang namanya zat padat, zat cair, dan gas, di mana masing-masing dari zat ini mempunyai sifat. Sifat dari zat padat, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Sifat dari zat cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, namun volume zat cair selalu tetap. Dan yang ketiga adalah gas. Gas mempunyai sifat bentuk dan volumenya tidak tetap, atau bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah dan akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, ini merupakan tiga sifat dari materi zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, kita mengelompokkan perubahan materi. Nah, perubahan materi dikelompokkan menjadi dua. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru atau zat baru. Yang berubah hanya bentuk dan wujudnya saja. Contoh, es berbentuk padat, dipanaskan
dia mencair, maka bentuknya menjadi air. Air dipanaskan lagi, berubah bentuk menjadi uap. Nah, perubahan seperti ini dikatakan perubahan fisika. Karena apa? Karena molekulnya tetap, artinya tidak menghasilkan materi baru. Contoh yang kedua, lilin meleleh. Ya, ini adalah perubahan fisika. Pelarutan garam, ini juga merupakan perubahan fisika. Nah, bagaimana dengan perubahan kimia? Perubahan kimia atau yang disebut dengan reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat jenis baru atau materi baru. Contoh, kayu atau kertas dibakar, maka berubah menjadi abu. Maka sifat abu berbeda dengan sifat kayu atau kertas. Maka di sini dikatakan menghasilkan zat jenis baru. Besi berkarat, nasi menjadi basi atau busuk. Ini semua merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat jenis baru. Yang ketiga, mengklasifikasi materi. Pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, unsur ini sudah ditetapkan oleh ahli di dalam tabel unsur. Nah, kurang lebih unsur di alam ini ada sekitar 120-an unsur. Di antaranya ada aktinium, aluminium, argon, dan seterusnya. Ada oksigen, ada hidrogen, dan seterusnya. Nah, unsur ini nanti dibedakan menjadi dua. Ada unsur logam dan ada unsur non logam. Yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa itu logam dan non logam. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, ini ya, terbentuk melalui reaksi kimia sehingga perbandingan atomnya selalu tetap. Misalnya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Apabila ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen bergabung, maka akan membentuk namanya molekul air. Contoh yang lain, senyawa asam asetat. Senyawa asam asetat mempunyai rumus CH3COOH. Artinya bahwa asam asetat ini terbentuk dari unsur C-nya ada 1, 2C. Hidrogennya H3 berarti ada 3 ditambah 1 berarti ada 4 hidrogen. Dan ada 2 atom oksigen. Manfaatnya digunakan untuk membuat asam cuka. Amonia, rumusnya NH3, berarti amonia tersusun dari unsur 1 nitrogen dan 3 hidrogen yang dimanfaatkan untuk pupuk dan seterusnya. Ya, ini merupakan senyawa. Ketiga, ada yang namanya campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Ya, di sini tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa tadi melalui reaksi kimia, tapi kalau
campuran tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya air sungai, air tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Jadi kalau kalian misalkan membuat teh, itu namanya campuran. Kenapa dikatakan campuran? Karena perbandingannya tidak tetap. Misalkan ada yang suka tehnya manis, maka gulanya diperbanyak. Tehnya agak tidak manis, maka gulanya sedikit. Maka yang seperti ini dinamakan campuran. Nah, apa itu bedanya campuran dan senyawa? Nah, perbedaan antara campuran dan senyawa seperti ini. Yang pertama, campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Pada senyawa, perbandingan massa unsur selalu tetap. Pada campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Perbedaan yang keempat, campuran sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing, sedangkan pada senyawa sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Yang kelima, melalui proses fisika komponen penyusun campuran dapat dipisahkan, sedangkan pada senyawa melalui proses kimia. Jadi kalau campuran dipisahkan melalui proses fisika atau terbentuk melalui proses fisika, sedangkan senyawa terbentuk melalui proses kimia. Nah, sehingga kita bisa membuat bagan klasifikasi materi. Bahwa materi itu dibedakan menjadi 3. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Unsur, ada unsur logam dan ada unsur non logam, atau ditambah lagi ada unsur metaloid. Sebenarnya metaloid ini tergolong ke dalam unsur antara logam dan non logam. Kemudian campuran itu dibagi menjadi 2. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen itu setelah dicampurkan komponen-komponennya menyatu, sedangkan heterogen setelah dicampurkan komponen-komponennya itu masih terlihat terpisah. Contoh, larutan gula, ya, campuran gula dan air. Setelah diaduk sampai rata, maka gulanya tidak kelihatan lagi, namun airnya berasa manis atau terasa manis. Maka campuran seperti ini dikatakan campuran homogen. Gulanya sudah tidak kelihatan, yang kelihatan air, tapi rasa gula masih dapat dirasakan. Campuran heterogen, contohnya campuran antara misalkan pasir dan beras. Nah, meskipun kita campur, diaduk sedemikian rupa, namun pasirnya masih kelihatan, berasnya juga masih kelihatan. Maka campuran yang seperti ini disebut campuran heterogen. Pada campuran heterogen nanti ada koloid dan ada suspensi. Ya, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekian dulu pertemuan kita tentang materi dan perubahannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang atom dan struktur atom. Ya, jangan lupa setelah menonton video ini, nanti daftar hadir kalian isi di WA group yang akan Pak Guru kirim linknya, yang akan Pak Guru kirim file daftar hadirnya dengan menggunakan isian Google Form. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.